Taib. Yang kedua, siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Juraij. Bukan Juraijnya, sahib Juraij. Itu bayi yang dituduh hasil berzina pelacur itu dengan Juraij. Ada banyak pesan indah di kisah Juraij ini. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, wa kana Juraij rajulan abidan. Juraij ini adalah orang yang ahli ibadah. Dikatakan Juraij ini dulu pedagang. Dia pedagang, kadang kala untung, kadang kala rugi. Akhirnya dia berpikir dia mau berdagang perdagangan yang tidak merugikan buat dia. Akhirnya dia membuat sauma'ah, tempat ibadah, maka dia beribadah di sana. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Maka datanglah ke tempat ibadahnya ini ibunya. Dia menyendiri di sana dalam kondisi Juraij sedang sholat. Faqalat ya Juraij. Ibunya memanggil, wahai Juraij. Lalu Juraij ngomong dalam dirinya, sedang sholat nih jemaah. Dia mengatakan, ya Rabbi ummi wa sholati. Ibuku dan sholatku, mana yang aku dahulukan? Ketika orang sholat sunnah dipanggil ibunya, panggilan ibu itu wajib. Panggilan bapak itu wajib dan engkau sedang sholat sunnah. Kecuali ibumu, engkau tahu ibu dan ayahmu, alhamdulillah ibu ayah ini bukan pemarah Ustaz. Ya sudah, engkau ketika sholat mereka panggil umpamanya namanya Ahmad, Ahmad. Kemudian dia baca dengan keras surat yang dia baca umpamanya, sehingga orang tuanya tahu anaknya sedang sholat. Dan dia tidak marah, nggak apa-apa antum lanjutkan sholatnya. Juraij lebih memilih sholatnya daripada panggilan ibunya. Subhanallah jemaah. Fansarafat, karena nggak keluar-keluar Juraij, ibunya pulang. Keesokan harinya datang lagi ibunya. Sepertinya di waktu yang sama. Juraij memang fokus di tempat itu beribadah dia terus. Dipanggil lagi, ya Juraij. Panggil nggak keluar, akhirnya hari ketiga ibunya datang. Juraij sedang sholat lagi. Dipanggil, ya Juraij. Ya lihat udah 3 hari ini jemaah nggak keluar-keluar anaknya. Paling tidak ketika dipanggil nggak keluar, udah tahu dipanggil ibunya. Hari ketiga akhirnya ibunya marah. Maka ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisah. Ya Allah, jangan matikan Juraij ini sampai matanya itu melihat pelacur-pelacur. Berat doanya ibunya. Juraij dengar cerita ibunya. Artinya doa ibunya dia dengar ketika dia sholat. Maka kemudian ada sekelompok Banu Israel yang sedang ngobrol di antara mereka. Mereka ngomong tentang Juraij nih. Kampung kita ada orang yang ahli ibadah namanya Juraij, macam-macam. Bagaimana semangat dia, tekunnya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu ya obrolan ini mungkin obrolan orang-orang kadang-kala di tempat-tempat, di warung atau apalah. Di sana ada pelacur yang disebut cantik sekali. Na'udzubillah jamaah. Seharusnya orang cantik ini jadi istri yang soleha, malah jadi pelacur. Tahu-tahu di situ ada pelacur cantik, orang ini lagi ngomong ibadahnya Juraij, maka dia menawarkan diri. Dia mengatakan, in syi'tum la aftinanna. Kalau kalian mau, aku akan fitnah dia supaya dia berzina dengan aku. Mau nggak kalian? Oh ya sudah. Kalau benar engkau bisa, nanti kita kasih hadiah atau apalah. Berangkatlah ini ke tempatnya Juraij dengan parfumnya, dengan keindahannya. Nih Juraij nggak pernah ngelihat pelacur, tapi karena doa ibunya dia jadi ngelihat pelacur. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Datang dengan segala penampilan yang kalau antum bisa keleper-keleper antum ya. Ini Juraij sama sekali tidak menoleh, nggak noleh sama perempuan ini. Artinya dia nggak ngelihat, nggak ditoleh ini perempuan. Akhirnya karena nggak berhasil, dia melihat ada seorang penggembala. Ya udahlah, dia berzina sama penggembala itu. Penggembala ini biasanya datang ke tempat ibadahnya Juraij, ke sauma'ah ini. Istirahat di sana, dia berzina. Na'udzubillah min dzalik, dia berzina di dekat tempat ibadah. Akhirnya setelah dia dizinain sama penggembala, hamil dia. Ketika hamil, lahir, dikatakan, nih hasilnya Juraij. Hasilnya Juraij. Dia ingin mengatakan kepada orang-orang itu, kalau aku berhasil menggodain Juraij. Lalu orang-orang itu kampung datang bersama masa mereka. Juraij diturunkan dari tempat ibadahnya, dihancurin tuh sauma'ah. Tempat ibadah dia rata sama tanah. Setelah rata sama tanah, selesai enggak, Juraijnya dipukulin. Ternyata engkau pura-pura ahli ibadah. Juraij bingung, orang apaan ini?
Masya'nukum, kalian ngapain kalian melakukan tindakan ini kepada aku? Kata mereka, zanaita, engkau telah berzina dengan pelacur itu. Dan dia sudah melahirkan anak dari engkau. Kata Juraij, aina sabi, mana anaknya? Anaknya mana? Mana bayinya? Faja'u bih, dibawa nih bayi, ini hasil engkau nih. Kata Juraij, dilihat ternyata betul ada anaknya jamaah. Tapi anak siapa nggak tahu Juraij ini. Dia mau bilang anak siapa juga nggak bisa jawab. Dia mau berkata dia nggak berzina, tapi ada bukti perempuan itu mengaku dan hasilnya ada. Kalau di kepolisian itu apa? Ada 2 alat bukti. Iya, 2 alat bukti. Saksi sama anak nih sekarang nih. Kata Juraij, da'uni usalli. Biarkan aku sholat dulu. Subhanallah. Bagaimana hamba Allah tetap wasta'inu bisabri wassalat. Ketika antum punya masalah, antum difitnah, antum datang sama Allah, sholat. Juraij tidak mengaku aku orang yang soleh, enggak, dia sholat minta tolong sama Allah SWT. Selesai sholat, dia kembali minta bayinya mana bayi. Bawa bayinya, kemudian perutnya disentuh sama, ditusuk sama jarinya, ditekan gitu cuma perutnya. Lalu ditanya, ya gulam, man abuka, wahai bocah, siapa bapakmu? Bayi ini mengatakan, fulan ar-ra'i, fulan tuh pengembala. Orang-orang melihat bayi bisa bicara jamaah, langsung nyiumi Juraij mereka jamaah. Diusap-usap Juraij ini, kita bangunkan tempat ibadahmu dari emas. Enggak, kata Juraij, kembalikan seperti semula. Dalam riwayat lain, Juraij ini dibawa ke raja. Dia dibawa setelah dihancurin, dipukulin, dibawa ke rajanya. Ya biasa, antum melihat masyarakat itu kalau ada kejadian pencuri umpamanya dipukulin dulu, setelah habis babak belur dibawa ke polisi. Ah, ini Juraij sama kisahnya. Dibawa dia ke rajanya. Ketika Juraij lewat, di situ ada pelacur-pelacur banyak yang sedang nontonin Juraij. Juraij ngelihat pelacur itu, ketawa Juraij. Oh, ini doa ibuku, kata dia. Kan doanya bagaimana Juraij melihat pelacur-pelacur ini. Setelah selesai cerita tadi bagaimana dia sholat kemudian menekan perutnya, sing raja tanya, kata dia, aku mau tanya, kenapa engkau tadi senyum ketika melihat pelacur-pelacur itu? Iya, aku ingat dengan doa ibuku. Subhanallah syama. Maka antum jangan dekat-dekat dengan tempat pelacur. Jangan. Dia siap untuk berzina. Apakah keimanan antum seperti Juraij? Oh, insyaallah Zat. Noleng enggak Zat. Allah ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik, wanita yang bangsawan, panggil diajak berzina. Lalu laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Maka antum berdoa mohon supaya dijauhkan dari fitnah. Juraij gara-gara doa ibunya. Dan antum hendaklah minta doa baik sama ibu antum. Di antara doa yang mustajab, doa orang tua. Antum mau melakukan sesuatu apalah, datang ke ibu. Bu, aku mau kayak gini bu, minta doanya bu ya. Selain antum berdoa sendiri, mohon sama Allah Azza wa Jalla.